Tugas Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sudah diresmikan kemarin oleh Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, dan untuk itu menandakan bahwa awal dari cuti kampanye sudah dimulai. Dan hari ini Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saifullah sudah mulai mengosongkan rumah dinasnya, dan untuk mengetahui seperti apa nanti kelanjutannya sudah bersama dengan saya Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Jarod. Pak Jarod, ini setelah pindah nanti rencananya Bapak akan menempati rumah di mana, Pak? Ya, ini kan kita lagi persiapan untuk mengangkat beberapa barang kebutuhan sehari-hari ke rumah kontrakan di daerah Menteng. Jadi tidak jauh dari tempat ini, ya, di tengah kota, sehingga mobilitas dan aktivitas kita itu bisa lebih bagus, ya, lebih lancar, ya, dibandingkan saya harus tinggal di rumah sendiri di daerah Cibubur. Ya, sekarang lagi persiapan. Pak, ini tentunya selain berkampanye, Pak, apa yang akan menjadi aktivitas maupun kegiatan utama Bapak selama cuti? Selain kampanye, ya, selama cuti lebih enak kita, artinya bisa mendampingi anak-anak, ya, bisa mendampingi keluarga untuk, ya, mereka supaya bisa belajar dengan baik, ya. Oleh karena itu sengaja saya minta bahwa rumah kontrakan itu bukan dijadikan posko pemenangan, sehingga terpisah antara kehidupan keluarga kami secara pribadi, keluarga, dengan aktivitas kampanye. Nah, lalu Pak, apa kira-kira PR terbesar untuk PLT Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini, Pak? Yang paling mendesak tentu saja harus segera menyelesaikan RAPBD tahun 2017. Kita berharap RAPBD itu bisa disahkan pada bulan Desember, sehingga Januari itu sudah langsung bisa dilaksanakan, bisa dieksekusi. Kemudian proses pelelangan itu bisa mendahului. Dengan begitu kita punya jangka waktu yang cukup panjang untuk bisa melaksanakan program-program fisik, terutama yang membutuhkan waktu yang panjang. Misalnya pembangunan rusunawa, pembangunan sekolah, itu harus mendapatkan skala prioritas untuk segera dipercepat proses pelelangannya. Oke, terima kasih banyak Pak Jarod buat waktunya, sukses selalu. Ya, demikianlah yang kami sampaikan dari Jakarta, Deborah Setiawan, Prasetyo Prayogo, Metro TV. Baik, Rani, kamu berasa nggak sekarang ini curah hujan memang cukup tinggi, tapi Betul. kita tidak bisa menduga gitu ya, hujan itu memang sekarang sudah tidak di bulan yang ber lagi. Nah, itu dia. Ini memang yang namanya cuaca akhir-akhir ini cukup tidak bisa ditebak, Irgi, tapi salah satu yang cukup mengkhawatirkan menurut saya adalah banjir yang kerap terjadi akibat yang namanya sungai ini pada meluap. Yang terakhir adalah di Bandung, ini juga mengakibatkan banyak sekali kerugian pastinya. Ya, dan salah satu faktor banjir tersebut adalah mungkin kotornya sungai. Betul. Nah, salah satu sungai yang mengalir di Jakarta adalah Sungai Ciliwung. Iya, betul sekali. Sungai Ciliwung ini juga boleh dikatakan sekarang ini sudah cukup bersih, ya, seperti viral-viral dari foto-foto yang beredar di internet, bahwa memang sekarang Sungai Ciliwung sudah mulai bersih dan kita bisa menikmatinya. Nah, mungkin ini ada peran dari beberapa orang yang peduli terhadap Sungai Ciliwung. Iya, pastinya dong. Makanya sudah hadir di studio bersama kami Bapak Usman Firdaus, Ketua dari Komunitas Peduli Ciliwung atau MAPCI. Selamat pagi dan selamat datang, Bapak. Selamat pagi, selamat Baik, datang. Pak Usman, ini bicara tentang Sungai Ciliwung yang mengalir di Jakarta, dan Pak Usman ini kan memang adalah masyarakat yang memang peduli akan Ciliwung dan menamakan dirinya adalah masyarakat peduli Ciliwung. Sungai Ciliwung itu kan panjang sekali ya, Pak Usman. Nah, tapi sebelumnya saya ingin mengetahui dulu, awal mula berdirinya MAPCI itu kapan sebenarnya, Pak Usman? MAPCI itu berdiri pada tanggal 11 Januari 2009. Nah, diawali dari tahun 2006-2007 kita berkegiatan kelompok tani. Jadi kelompok tani lingkungan. Ya, ya. Oke. Nah, kita menghijaukan kampung kita, kemudian kita lihat Ciliwung yang selama ini kita tanam penuh sampah, gitu kan. Nah, dari situ kami bertekad
bagaimana sampah ini kita coba bersihkan. Dari spot yang pertama di kelurahan kita. Itu di mana? Di Kelurahan Cikoko, tepatnya di kawasan Cawang MT Haryono. Oke. Jadi memang masyarakat ada di sekitar situ yang awalnya. Ya, awalnya mendirikan masyarakat sekitar Mat situ. Peci ini Ya, ya. Mat Peci itu. Iya. Baik. Nah, Sungai Ciliwung ini kan memang panjang sekali. Betul. Jadi awalnya dari situ, terus begitu yang mengalir itu totalnya ada berapa kilo sebenarnya? Sungai Ciliwung itu kurang lebih 129 km ya, dari hulunya di kawasan Puncak ya, kemudian berhilir di Muara Jakarta. Nah ini memang sangat memprihatinkan, dari hulu sampai hilir itu rusak ya. Seberapa Akibat ulah kita ya manusia. Jadi kotornya juga karena sampah dari kita juga gitu ya Pak Sampahnya ya? dari masyarakat ya, dari warga sekitar ya, terutama karena memang kesadaran belum tumbuh, sehingga masyarakat masih seenaknya saja membuang sampah seperti itu. Oke, berarti memang peranan dari masyarakat sendiri ini juga sebenarnya dibutuhkan peranan aktif gitu ya Pak untuk ikut membersihkan dan tidak membuang sampah ke kali atau sungai. Tapi peranan dari pemerintah sendiri apakah juga turut membantu kegiatan komunitas Mat Peci? Iya, jadi memang dari awal kita volunteer ya, dari volunteer, kemudian kita beraktivitas terus dan kita memang mengharap dukungan pemerintah. Nah, dalam hal ini pemerintah Provinsi DKI ya, karena kami berada di DKI, dari pemerintah sendiri sudah ada perhatian, terutama sejak 2014 kita melalui UPK Badan Air, Dinas Kebersihan sudah menjalankan program untuk bersih-bersih sungai. Jadi yang disebut dengan pasukan oranye. Pasukan Pasukan oranye di sungai itu memang diawali dari kegiatan-kegiatan di bersih-bersih Ciliwung ya. Namun akhirnya menginspirasi semua pihak. Sekarang di Jakarta 13 sungai yang mengalir di Jakarta sudah ada pasukan oranye. Baik. Dari UPK Badan Air Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Jadi bukan hanya di Kali Ciliwung saja ya, Ya, tapi 13 kali di Jakarta sungai, ya? Betul, seperti Baik. itu. Ya, yang dilakukan pembersihannya itu sejauh apa sih sebenarnya Pak Usman? Jadi pembersihan itu memang pemeliharaan ya, pemeliharaan terhadap kebersihan sungai. Yang awalnya memang kita hanya beberapa orang. Sekarang mungkin sudah hampir 13 sungai dan hampir 3.000-an orang lebih. 3.000? Iya, pasukan oranye ini untuk membersihkan sungai. Jadi memang tujuan utama kita membersihkan sungai ini supaya airnya jadi bersih, sungainya bisa dimanfaatkan mungkin untuk wisata sungai. Kemudian sampah ini nanti dikumpulkan, kemudian diangkut oleh truk-truk dinas kebersihan, dan sebagian yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Baik, ini memang cukup banyak yang memang tergabung dalam Mat Peci ini. Tapi pertanyaannya adalah sumber dananya dari mana gitu Pak Usman ya? Ya, Tapi apakah semuanya volunteer mungkin? betul sekali. Nanti jangan dijawab sekarang. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro Plus Pagi. Ya, kembali lagi masih bersama kami di Metro Plus Pagi. Pastinya kita masih berbincang mengenai kali atau Sungai Ciliwung yang sebenarnya zaman dulu ini saya ingat banget, saya pernah baca-baca bahwa salah satu sungai yang paling bersih di dunia tadinya. Tapi karena sekarang ini banyak sekali orang yang mungkin sudah menjadi culture gitu ya, membuang sampah dengan gampangnya langsung saja ke kali. Nah ini sebagai ketua komunitas peduli Ciliwung atau Mat Peci, Pak Usman, gimana sih sebenarnya kendala paling besar dalam membersihkan kali-kali yang ada itu apa? Ya, sebetulnya kendala yang paling besar adalah masyarakat ya. Mungkin kalau membersihkan kali itu tidak sesulit menyadarkan masyarakat ya. Artinya kita dibekali dengan fasilitas yang cukup ya, dari dinas kebersihan, juga fasilitas yang memang kita punya dari beberapa sumbangan dari beberapa teman-teman. Nah ini yang senantiasa kita lakukan setiap hari. Tapi memang kendala yang sekarang sedang terjadi adalah curah hujan yang tinggi, sehingga arus airnya lebih cepat ya. Dan ini memang menimbulkan keriskanan sendiri untuk bahaya di sungai. Tapi kita punya SOP dalam rangka membersihkan sungai seperti apa gitu. Langkah yang harus diambil pada saat-saat tertentu jika memang kondisi sangat berbahaya. Tapi pada saat air curah tertinggi, puncak tertinggi, kita hanya standby untuk melakukan pengawasan.
Nah, nanti pada saatnya baru kita lakukan pembersihan dibantu dengan alat-alat yang ada. Kapan saja waktunya untuk melakukan pembersihan di Sungai Ciliwung ini? Sepanjang hari sebetulnya, mulai dari jam 7 ya sampai jam 3 sore. Oh gitu ya. Iya, Ya, sebetulnya. tadi kembali saya berpikir ada banyak sekali orang yang terlibat di sini, ada yang volunteer juga, tapi apakah memang ini mereka hanya sebagai volunteer saja atau memang mereka support Diupah, oleh pemerintah juga? Ya. Ada beberapa yang memang disupport oleh dinas kebersihan ya. Jadi mereka menjadi petugas harian lepas. Mereka mendapatkan upah minimum provinsi yang memang sudah diatur sejak 2014. Tapi di samping itu ada juga relawan-relawan kita yang memang kita rekrut dari sekolah, kemudian dari masyarakat, dari perguruan tinggi, bahkan ada beberapa volunteer yang memang sudah usianya cukup dewasa gitu ya, yang sudah pensiun juga ada. Mereka ingin berbagi dengan kita, terutama bagaimana konsep-konsep restorasi sungai, konsep edukasi untuk masyarakat itu sedang kita coba kembangkan. Karena memang sekarang sebetulnya kita tinggal mengedukasi masyarakat aja. Kalau masalah kebersihan sungai kita sudah lihat di Jakarta sudah cukup bersih. Cukup bersih. Nah, tinggal bagaimana mengurangi sampah yang masuk dari hulu ke hilir, kemudian bagaimana mengedukasi masyarakat. Sekarang tugas kita mungkin tinggal itu. Ya, tapi Pak Usman, sebenarnya saya agak sedikit penasaran juga sebenarnya seberapa parah sih sampah-sampah yang ada di Sungai Ciliwung pada saat waktu sebelum ini ya, dan sampah seperti apa yang ada di sana? Ya, kalau sampah macam-macam ya. Sampahnya mulai dari yang terkecil plastik ya, sampai karungan, ada juga sofa, kasur ya, bahkan binatang ternak ada pernah kita temukan binatang ternak seperti sapi gitu, dibuang begitu saja di sungai. Sapi dibuang di sungai. Jadi memang itu semua masyarakat memanfaatkan sungai hanya untuk membuang sampah, Baik, daripada pemanfaatan secara normal. baik Pak Usman, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kita.